Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedana Ika NIM 200631105 dari kelas L1 Luring. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar animasi. Nah, modal utama seorang animator itu harus mempunyai kemampuan mengkaptur momentum ke dalam runtutan gambar sehingga seolah-olah menjadi bergerak atau. Nah, sedikit berbeda dengan komikus, ilustrator, atau bahkan karikaturis yang menangkap suatu momentum ke dalam sebuah gambar diam atau still tanpa bergerak. Nah, animator harus lebih memiliki kepekaan gerak daripada hanya sekedar kemampuan menggambar. Jadi, animator ini bukan hanya bisa menggambar, tapi harus memiliki kepekaan terhadap animasi gerak. Kemudian, gambar yang bagus akan percuma tanpa didukung kemampuan menghidupkannya. Jadi meskipun gambar yang kita gambar itu terlihat bagus, itu percuma jika tidak dihidupkan. Nah, sebagaimana definisi dasar animasi yang berarti membuat seolah-olah hidup, ada berbagai macam nih teori dan pendapat tentang bagaimana seharusnya animasi. Tapi ada 12 prinsip yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah animasi hidup. Ke-12 prinsip ini meliputi dasar-dasar gerak, pengaturan waktu, pengkayaan visual, dan sekaligus teknis pembuatan sebuah animasi. Yang pertama ada solid drawing. Solid drawing merupakan menggambar sebagai dasar utama animasi, memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Nah, seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan penguatan, di mana dalam observasi ini salah satu yang harus dilakukan adalah meskipun kini peran gambar yang dihasilkan sketsa manual sudah bisa digantikan oleh komputer, tapi dengan pemahaman dasar dari prinsip menggambar akan menghasilkan animasi yang lebih kekal. Contoh dari solid drawing yaitu solid drawing ini itu harus perspektif gitu. Jadi tidak hanya dari sisi depan, tetapi menghidupkannya dari berbagai macam sisi. Dan yang kedua, ada timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari berbagai macam jenis gerak. Contoh timing, menentukan pada detik keberapa sebuah bola yang meluncur kemudian pengamatan ke bola. Contoh spacing menentukan kepadatan gambar. Nah, di sini saya mempunyai contoh dari timing. Nah, timing ini seolah-olah mengangkat benda yang ringan, sedangkan aslinya itu ia mengangkat dengan sekuat tenaga sehingga menghasilkan pengangkatan yang sangat ringan seperti ini. Kemudian yang ketiga ada squeeze and stretch. Squeeze and stretch adalah upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menusuk sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squeeze and stretch pada figur atau benda hidup akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, penerapan squeeze and stretch akan membuat mereka tampak atau berat seperti ini. Ini saya sudah mencontohnya seperti ini. Ini merupakan squeeze and stretch. Tapi lebih jelasnya, contohnya pada benda hidup. Sinergi biceps dan triceps pada manusia. Pada saat lengan ditarik, maka akan terjadi kontraksi pada otot biceps sehingga nampak memuai. Kemudian yang keempat yaitu anticipation. Anticipation juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang.
Orang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Nah, pada gerakan memukul, sebelum tangan maju harus ada gerakan mundur dulu. Dan sejenisnya. Di sini saya juga mempunyai contohnya. Seperti ini. Ini merupakan contoh dari anti-passion. Harus mempunyai ancang-ancang. Di sini ini akan berlari. Jadi ancang-ancangnya seperti ini. Kemudian yang kelima ada slow in and slow out. Sama seperti spacing yang berbicara tentang akselerasi dan deselerasi. Slow in dan slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Contohnya seperti ini. Nah, slow in, ia akan masuk ke dalam, sedangkan slow out, ia akan masuk keluar. Sedangkan normalnya akan seperti ini, tetapi jika kita menerapkan slow in dan slow out, akan ada pergeserannya, gitu. Kemudian, yang keenam yaitu arch. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur yang disebut arch. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik, karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elips, atau parabola. Pola gerak semacam inilah yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Contohnya seperti ini. Nah, jika tidak menggunakan arch, maka ia menoleh ke samping sama. Tapi jika menggunakan arch, maka depannya ini jika menoleh akan memiliki gerakan seperti ini. Dan yang ketujuh, secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga menggaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan empasis untuk memperkuat gerakan utama. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Gerakan tambahan. Jadi, sini kan ada gerakan tambahan dari kepala menuju ke bawah. Jadi dianggapnya realistik. Kemudian yang ke-8 ada float stroke and ever looping action. Float stroke adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak. Misalnya rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Contohnya seperti ini. Start. Animation from left to right. Nah, sini. Ekor pendulum masih mengayun sampai berhenti, bahkan setelah kepala pendulum sudah terlebih dahulu berhenti. Jadi, setelah ini digerakkan, maka ia akan memutar dulu, meskipun ia telah diberhentikan. Kemudian ada straight ahead action dan pose to pose. Dari sisi research dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama ada straight ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan, yaitu kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan, yaitu waktu pengerjaan yang lama. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, pengerjaan seorang diri bertahap. Sedangkan yang kedua adalah face to face, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Ini Batman atau info antara keyframe digambar dilakukan oleh asisten atau animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan waktu pengerjaan relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak.
Ini contoh dari post to post. Nah, post to post kan harus membutuhkan banyak tenaga. Jadi gambar ini tuh bisa dikerjakan dengan banyak sumber daya manusia dan tidak tidak dikerjakan oleh seorang individu. Nah, selanjutnya yaitu ada staging. Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging dalam animasi juga meliputi sebagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ini dicapai dalam sebagian atau keseluruhan. Contoh dari staging yaitu seperti ini. Seperti ini. Nah, ini menggambarkan suasana dan juga lebih spesifikasi tuh seperti ini. Perspektifnya itu seperti ini. Jadi bisa terlihat dari kaki, paha, tangan, dan juga pinggang. Sedangkan jika bagian ini hanya melihatkan bagian depan kita. Kemudian APL. APL berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi, sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya animasi. Juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contoh, Anda tentu bisa meneliti gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas. Ada juga bisa melihat kekhasan animasi buatan Disney atau DreamWorks. Kali ini karena mereka memiliki APL atau gaya tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa APL adalah tentang penokohan berkolerasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Jadi meskipun tokoh utama dari sebuah animasi adalah monster, demit, siluman, atau karakter jelek lainnya, tetap bisa APL-ing. Contohnya seperti ini. Nah, pada gambar ini kan terlihat gemuk, tapi jika menggunakan APL maka bisa terlihat seperti itu. Ini merupakan contoh dari APL. Kemudian yang terakhir ada exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu, dan lazimnya dibuat secara komedik. Baik jumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Nah, mengangkat atau memecahkan suatu benda itu dibuat komedik seperti ini. Bisa melayang, terbang, atau apapun itu. Nah, jadi contoh apelnya itu seperti ini. Sedangkan jika kita hanya membelah saja, tidak mungkin bisa terbang seperti itu. Itu merupakan contoh dari exaggeration. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi 12 prinsip dasar animasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.